Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Antv dimanapun berada? Kita kembali dalam program Bincang Tokoh, sebuah program yang tentunya akan mengulas sukses story tokoh-tokoh dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pada kesempatan hari ini kita sudah bersama dengan salah satu tokoh yang luar biasa, seorang tokoh perempuan yang tentunya aktif berkegiatan di kegiatan sosial, yang juga merupakan Ketua Umum P4 ya, ataupun juga Persatuan Perempuan Peduli Pancasila. Ada Ibu Diana, tentunya yang saat ini sudah hadir bersama dengan kita. Ibu Diana Murni Payapu ya Bu ya? Iya. Siap. Dan beliau ini merupakan tokoh yang berasal dari Ambon Bu tepatnya? Ambon. Dari Ambon. Nah, sebelum kita jauh tentunya membicarakan tentang bagaimana perjalanan karir Ibu sehingga sekarang menjadi seorang ketua yang bergerak di bidang aktivis sosial sejak lama. Mungkin bisa diceritakan ketika masa-masa kecil di Ambon dulu berarti Bu ya? Masa kecil. Masa kecil saya di Ambon. Itu seperti apa sih? Apakah Ibu terlahir dari keluarga yang memang juga bisa dikatakan keluarganya mempunyai kepedulian sosial yang tinggi kah? Atau seperti apa begitu? Oh iya, jadi gini, saya itu berasal dari keluarga kiai. Bapak saya itu ustadz. Baik. Salah satu ustadz besar juga di Maluku, di Ambonnya zaman itu. Nah, kami itu 5 bersaudara. Saya itu yang keempat itu memang saya agak bandel. Anak yang paling bandel saat itu. Ada belok satu ya? Ada belok satu. Pohon kan tidak mungkin manis semua. Lurus semua, ada betul. satu yang asem ya. Iya, betul. Jadi saya itu memang agak bandel. Memang saya tidak pernah berorganisasi ya. Masih kecil itu kita masih zaman dulu, zamannya saya kecil tuh kan dunianya kan berbeda. Betul. Tidak seperti sekarang Iya. Jadi cuma saya itu sudah ada punya tanda-tanda, karena saya kalau bergaul itu berkelompok-kelompok, geng-geng, saya bikin geng-geng begitu. Saya suka gitu berkelompok, geng-geng. Jadi tidak suka sendiri. Saya lahir dan besar memang di Ambon, karena orang tua saya memang asli Ambon. Jadi dari kecil sudah tinggal di Ambon. Ya kami semua lahir di Ambon. Yang besar di Ambon sampai tamat sekolah di Ambon. Berarti kalau untuk memutuskan hijrah ke Jakarta tahun? Oh, saya sebelum ke Jakarta itu ke Surabaya. Oh, Surabaya dulu malah Surabaya ya? dulu, saya lama di Surabaya. Setelah dari Surabaya baru hijrah ke Jakarta. Baik. Nah, kalau misalkan untuk ketika masa kecil masih di Ambon, tadi Bu sudah bilang kalau yang merupakan Ibu suka berkelompok ya, punya geng sendiri. Mungkin pernah jadi ketua geng dulu Bu? Sering dulu, ya kalau dulu kan tidak ada orang bilang ketua-ketua geng ya. Cuma ya seperti ketua begitu aja, seperti yang ngatur-ngatur gitu kan namanya. Ya itu kalau bermain tuh maunya saya yang atur gitu, berapa orang itu kita berteman kelompok. Saya yang suka atur, kamu begini, kamu begini. Ya itu kebiasaan saya. Baik, dulu. jadi sosok leadership itu memang sudah ada sejak kecil ya? Sudah ada sejak kecil. Dari 5 bersaudara saya itu. Kalau yang lain tuh kan ya mengikuti bagaimana orang tua, jadi mereka diam-diam aja di rumah. Oh, jadi nggak ada yang yang seperti saya, sedang orang bandel ke sana kemari. Nah, tapi kalau misalkan untuk kelompok yang Ibu waktu itu sama teman-teman bikin itu lebih ke apa sih Bu? Atau mungkin kelompok bermain atau mungkin ada hal-hal bermain karena saya kumpulkan kelompok yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng gitu kelompok-kelompok gitu. Jadi masih kayak buat main-main lah main-main kayak gitu ya? Bergaul aja untuk siap. hura-hura aja. Hura-hura. Nah, Ibu ngomongin soal masa kecil, mungkin kan pasti ada masa kecil yang bisa dikatakan setiap orang tuh nggak pernah lupa kali ya. Apalagi Ibu dengan latar belakang yang bisa dikatakan berbeda dari saudara-saudara Ibu sendiri nih. Ini kira-kira kenakalan apa sih yang pernah Ibu ingat sampai sekarang gitu? Ya itu suka bermain mana mainannya laki-laki itu, yang tomboy. Ya mainannya kelereng, terus pergi itu ke klub-klub malam. Oh, baik. Itu waktu kecil ya? Waktu kecil udah sering ke situ ya? Sudah main, mulai pertama kali buka itu masa-masa sekolah itu sudah main. Siap. Kalau zaman kecilnya, zaman dulu-dulu kan anak kecil kan belum bisa apa-apa. Iya, betul. Nggak seperti sekarang, nggak ngerti apa-apa, iya. nggak tahu apa-apa. Nah, masa SMA-nya itu, masa SMP-nya itu. Karena mungkin karena orang tua kita ketat ya, jadi kita tidak merasa dikekang, jadi pengen bebas. Nah, tapi kalau misalkan sama orang tua sendiri sering nggak sih Bu berbeda pendapat gitu? Apalagi sering banget ya? Bukan sering lagi, sangat sering. Dan itu menjadi
motivasi untuk saya sekarang itu. Bagaimana orang tua saya dulu mendidik saya, itulah yang saya ini kan ke anak-anak saya. Oh, jadi ada hikmahnya juga waktu itu. Ada hikmah. Jadi saya rasa tidak ada orang punya pengalaman seperti saya, karena orang dulu kan baik, sekarang mereka nakalnya. Kalau saya nakalnya sudah dulu. Beda kalau sekarang ya Bu ya, betul. Baik. Nah, tapi kalau misalkan untuk di Ambon sendiri Bu ya, ketika Ibu masa-masa kecil seperti itu, tapi kalau misalkan untuk sama teman-teman hanya di lingkungan sekitar rumah kah atau juga pernah misalkan? Ada teman sekolah ya? lingkungan luar juga ya. Saya bergaul bukan di lingkungan situ aja, jadi semua lingkungan. Saya bergaul di semua kalangan. Siap. Nah, apa yang saat itu membuat Ibu bisa dikatakan senang banget bergaul gitu dengan teman-teman? Karena zamannya dulu tuh asik ya. Jadi kita perempuan lelaki itu bermain tidak ada punya pikiran macam-macam kayak sekarang ini. Jadi kita tuh main-main aja gitu. Main-main aja. Jadi sama laki-laki kita kemah-kemah, tapi tidak ada yang seperti sekarang orang takut kalau sekarang itu perempuan sama laki-laki pasti terjadi apa-apa. Ini tidak. Jadi kita polos saja, itu yang enak itu. Yang sekarang tidak ada di dunia sekarang ini seperti zamannya saya dulu. Betul. Jadi itu yang istilahnya latar belakang kita bisa bergaul sama siapa aja. Nah, itu bisa bergaul sama siapa saja tuh di situ. Ya, baik Ibu Diana, tadi kan kita sudah berbicara soal masa kecil Ibu yang agak sedikit berbeda ya dibandingkan sama saudara-saudari. Saudara apa saudari itu biasanya? Saudara, berarti 4 laki-laki. Saudara-saudari. Oh, jadi saudara-saudara. ada laki-laki 2, perempuan 3. Laki-laki 2, perempuan 3. Ibu anak yang keempat ya. Nah, berarti sebelum Ibu ke Jakarta tadi kan sempat ke Surabaya dulu. Nah, itu dalam rangka apa Bu ke Surabaya? Suami saya kan ditugaskan, mantan suami ya, ditugaskan ke PT PAL Surabaya. Ikut suami berarti ke Surabaya. Ikut suami, zamannya dulu kan waktu PNS kan belum ada boleh pindah NIP daerah NIP pusat zamannya saya itu. Jadi saya NIP daerah tidak bisa pindah ke mana-mana, harus di daerah itu. Akhirnya saya mengundurkan diri dengan hormat. Saya mengikuti suami di Surabaya. Jadi ke Surabaya, Bu. Ke Surabaya, saya di Surabaya. Nah, kalau misalkan ngomongin soal di kampung halaman Ibu sendiri, Bu, ini kira-kira sampai sekarang apa sih ngebuat Ibu kangen gitu ke kampung halaman? Kangen biasanya? Ya, kangen suasananya. Suasana ya? Suasana, tapi sudah tidak seperti dulu ya. Memang perubahan zaman. Betul. Zaman kan udah berubah jauh lah ya. Jadi dulu itu kita bergaul itu bebas, tapi terarah, bebas terarah. Terus pemandangan-pemandangan tuh masih bagus. Sekarang kan sudah mungkin karena sudah lama juga ya, sudah ini jadi ya biasa saja, tidak seperti dulu. Tapi kangen sih pasti, namanya kelahiran ya. Tanah kelahiran tuh pasti siapapun pasti ada kangen lah dengan tanah kelahiran. Berarti Ambon sebelah mana Bu? Di kotanya? Kalau saya Ambon dulu di kotanya, rumah kita dulu di kota. Nah sebelum kerusuhan itu rumah kita kebetulan itu memang pusatnya perkantoran, jadi sudah ditawari bank, dibeli semuanya, tetangga situ semua kompleks itu dibeli karena itu kan memang jalan protokol ya, jadi sudah dibeli. Terus kita pindah ke pinggiran, pinggiran kota. Tadinya di tengah, dari masa kecil saya itu di tengah kota. Jadi masa kecil saya di tengah kota, sampai selesai sekolah tuh di tengah kota, baru pindah ke pinggiran. Berarti memang mainannya pantai kebanyakan Bu kalau di sana. Di sana kan memang main pantai. Memang apa namanya kota kecil yang dikelilingi pantai. Betul. Kalau di sini kan gedung-gedung karena pantai. Jauh berbeda. Baik. Tapi asik. Asik ya. Baik, nah pemirsa ANTV jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan seru kita bersama dengan Ibu Diana. Jangan kemana-mana. Nanti kita kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Talk. Ya, baik pemirsa ANTV, kita kembali lagi di program Bincang Toko, masih tentunya bersama dengan Ibu Diana. Tadi beliau sudah cerita tentang masa kecil yang tentunya dihabiskan di Ambon ya, di kota kelahiran, sekaligus juga masa-masa bermain dan belajar berorganisasi, atau juga mungkin organisasi kecil-kecilan lah sama teman-teman. Lalu akhirnya pindah ke Surabaya tahun berapa tuh Bu tadi? Sempat cerita. Ke Surabaya itu tahun berapa ya? 2000. Oh, 2000-an berarti lah ya? Iya, 2000-an. Kurang lebih 2000-an. Nah, ini berarti ketika di Surabaya sempat berapa lama tuh Bu tinggal di Surabaya pada saat itu? Di Surabaya kalau 20 tahun. 20 tahun? 20 tahun. Surabaya. Lama sekali berarti ya? Anak kan lahir di sana.
Tapi logat nggak berubah ya Bu ya, tetap logat timur ya? Ambon, iya. Saya namanya dialek ya, kita namanya Iya. memang kelahiran sana. Kadang ada orang yang berubah, ada Betul. orang yang tidak. Banyak temanku berubah. Bener. Tapi waktu saya di Surabaya itu berubah karena saya dengan Jawa, bahasa Jawa waktu Agak-agak di Surabaya. medok berarti dong. Jadi ada medok-medok sedikit, terus pindah ke Jakarta hilang lagi. Hilang lagi. Balik ke asalnya. Balik ke asal, betul. Nah, berarti ketika di Surabaya ini ada pengalaman yang Ibu ketika di Surabaya juga sudah ini nggak Bu bersinggungan dengan katakanlah dunia organisasi kemasyarakatan? Nah itu saya mulainya itu di Surabaya. Di Surabaya malah? Di Surabaya malah. Jadi di Surabaya itu di PT PAL itu kan ada kalau di sini Dharma Wanita ya. Oh iya, Dharma Wanita. Kalau di sana namanya Gita Pawestri. Karena PT PAL itu basisnya dengan Angkatan Laut. Iya, Saya betul. di situ saya berkecimpung dengan ibu-ibu di situ. Terutama kan di sana kan memang ada kelas-kelasnya ya. Jadi tingkat umpamanya di bawah sesuai dengan pangkat Iya. pangkat suami ya yang ada di situ. Kebetulan suami saya itu pangkat paling rendah yaitu kepala bengkel. Padahal itu membuahi anak buah itu sekitar 300 orang, tapi Banyak itu masih sekali. paling bawah. Paling bawah. Kepala bengkel. Jadi tidak kepala bengkel itu sendiri. Tapi saya sudah masuk ke golongan yang atas. Jadi saya sudah bermain dengan ibu direktur utama di situ. Di situ kan saya mulai mengenal organisasi karena saya bergabung di situ. Saya bergabung di organisasi ibu-ibu itu, ibu-ibu Gita Pawestri. Berarti Ibu sendiri memang karena kenapa tertarik dengan apakah pertamanya karena kewajiban memang suami di situ kah atau memang ada keinginan juga Bu? Saya ada keinginan. Ada keinginan karena ya memang? ibu zaman itu saya menarik dengan ibu direktur utama PT PAL itu. Beliau itu tinggal di Jakarta tapi beliau suka bolak-balik di Surabaya ya. Itu beliau membuat kelompok-kelompok bergaul jadi ibu-ibu gitu. Nah di situ organisasi itulah. Kalau yang umumnya itu ada, tapi saya ikut yang sendiri ya itu saya tertarik, saya suka berkelompok-kelompok begitu. Siap. Nah awalnya kalau untuk itu sendiri kegiatan seperti apa Bu di awal-awal organisasi yang Ibu ikutin itu? Awal-awal itu ya saya pertama ya sebagai anggota ya, saya anggota. Ya saya mengikuti kegiatan-kegiatan beliau ya, kegiatan sosial, kegiatan berbagi, ya kegiatan perempuan. Itu saya mulainya ikut mengenal organisasi dari beliau itu. Dari situ ya. Dari ibu direktur PT PAL itu. Berarti dari tahun 2000-an kalau begitu sekitar Bu, 2000-an itu. 2000-an sudah mulai aktif berorganisasi. Saya sudah mulai hobi. Dari situ saya menari. Nah, apa yang pertama kali Ibu pelajari selain tentunya kegiatan sosial di organisasi itu yang katakanlah menambah istilahnya ya building minded Ibu seperti itu? Itu dulu saya menarik dengan perempuan. Banyak pembelajaran tentang perempuan yaitu suka bagaimana dandan, bagaimana perilaku perempuan. Itu saya belajar di situ. Itu yang saya tertarik itu. Saya menarik tuh karena memang ternyata ada ruang-ruang untuk perempuan tapi banyak tidak digunakan. Itu seperti perempuan di PT PAL itu dia harus memajukan suami, dia harus usaha sendiri. Itu saya menarik. Ada ilmu-ilmu itu yang saya ambil dari situ. Baik. Tapi waktu pada saat di Surabaya, Ibu istilahnya bisa dikatakan tetap jadi anggota begitu ya, belum punya organisasi sendiri belum? Belum. Tapi di situ saya memulai karir saya yang hebat di situ dari itu. Karena kedekatan saya dengan atasan itu, akhirnya saya diberi peluang untuk saya membuka satu koperasi di situ yang punya anak buah, punya anggota. Saya tuh suka punya anak buah gitu. Dari dulu memang kepengen. Akhirnya kesampaian juga Bu ya di Surabaya. Iya, kesampaian itu di Surabaya. Ada pengalaman mungkin aktivitas di Surabaya yang Ibu nggak sampai lupa sampai sekarang misalkan? Itu aktivitas saya itu saat saya membuka koperasi itu. Itu kan di PT PAL itu kan basis Angkatan Laut, jadi tidak sembarang orang umum masuk. Dan masuk pun agak ketat, diperiksa sangat ketat kalau masuk ke situ. Akhirnya kapal-kapal yang dock di PT PAL itu, orang-orang kapalnya nggak bisa keluar kalau belanja apa-apa. Jadi semua tuh lewat saya. Lewat koperasi saya, mereka tinggal titip kertas, titip bon, beli ini, saya. Itu satu kegiatan yang paling saya suka, yang saya kenang. Terus juga itu saat masuk ke kapal selam. Oh, pernah juga nyobain? Pernah cobain masuk ke kapal selam. Itu yang mungkin belum dilakukan oleh siapapun karena tidak sembarang orang bisa masuk di situ. Itu seperti apa sih Bu masuk kapal selam? Itu kebetulan tuh bapaknya anak-anak itu kan dia
memang istilahnya dokternya kapal. Iya. Kalau ada kapal yang rusak dia Oh, yang. baik, Jadi yang, pas kapal selam rusak tuh masuk perbaiki kan saya diajak Iya, ikut. iya. Itulah yang saya suka, itu kenangan yang memang tidak bisa Dilupakan sampai sekarang sampai ya. saat ini. Tapi sempat masuk juga ke dalam airnya juga. Masuk kan ke Nyobain dalam, juga kan ya? cobain Iya. setelah diperbaiki kan harus dicoba. Itu saya kenangan itu yang paling memang tidak bisa dilupakan di Surabaya. Nah itu gimana Bu pengalamannya? Saya kan ngebayangin ya kalau naik kapal selam tuh kan naik ke bawah kayaknya sepi banget, dalam air itu emang kayak gitu ya? Iya, tapi asik. Jadi ya? kita tidak merasa bahwa ada di dalam laut itu. Baik. Cuma kan kapal kan seperti rumah, jadi kan tidak terasa. Tetap nyaman begitu nyaman. ya untuk Dan, kapal selamnya. Nah ini satu lagi Bang, ada pengalaman saya yang tidak bisa saya lupa di Surabaya itu. Saya kecelakaan paling terbesar di Surabaya. Oh gitu? Tahun 2005. Itu di-syuting sama semua stasiun TV. Sampai sekarang saya minta berita itu belum ketemu. Oh, tentang apa tuh Bu? Kecelakaan apa Ya waktu itu Bu? mobil saya masuk ke Laut Madura. Waduh. Jadi anak saya meninggal, pembantu saya meninggal. 2 orang saya sudah meninggal di dalam, tapi saya ketemu itu hidup lagi. Itu pengalaman saya yang tidak bisa, yang sampai sekarang ini saya suka kenang itu. Kalau bawa nyetir mobil saya suka teringat. Suka teringat itu Karena ya? saya nyetir sendiri kan. Ada trauma berarti Bu ya? Ada sedikit apa? Tidak, tapi sudah hilang. Sudah hilang ya? 2 tahun, 3 tahun memang trauma. Itu karena memang apa tuh? Waktu itu suramadu sudah belum ada kan ya Bu ya? Sudah Itu ada? kan belum ada suramadu. Belum ada suramadu ya? zaman Masih dulu. lewat Jadi ini masih ya? lewat ferry. Kapal kecil? Kapal ferry. Betul. Ferry dulu kan jendelanya besar-besar Iya. itu. Nah mobil saya luncat dari jendela ferry itu dulu. Gara-gara? Sempat nggak dikunci mungkin bannya atau bagaimana waktu itu Bu? Itu saya sendiri namanya ajal ya, kita tidak bisa tahu sampai ke situ. Iya. Saya begitu start mau keluar tuh dia langsung kayak itu Langsung ngegas gitu film-film mungkin? kartun gitu, naik tinggi loncat masuk ke dalam dasar laut. Waduh. Dan semua orang waktu itu sudah tahu saya sudah tiada. Tapi akhirnya Ibu Saya ketemu dari tim SAR itu sudah berapa jam, 6 jam kemudian baru saya ditemukan terapung di air. Oh itu tapi masih di sekitar situ Bu atau beberapa kilo mungkin Ya dari itu situ? kan sudah masuk ke bawahnya kapal, itu kan baling-baling kalau terputar kan bisa hancur di bawah itu. Jadi saya sudah mengapung di bawah itu, baru tim SAR ketemu. Oh baik itu sampai sekarang wah berarti saya pengalaman yang Itu emang aduh ya ampun itu iya. memang kan bayangkan anak saya Betul. sampai tiada dan ada pembantu saya yaitu yang jaga anak saya itu kan itu mobilnya pick up. Baik. Wah. Ditumpangi 3 orang itu. Siap. Nah itu juga mungkin yang salah satu melatar belakang Ibu tetap beraktivitas di kegiatan sosial ya? Setelah itu ya saya hijrah ke Jakarta karena saya juga tidak mau mengenang itu. Itu kisah paling pahit di Surabaya. Ada manisnya, ada pahitnya. Siap. Nah sebelum kita lanjut ke Surabaya Bu, kita akan coba sedikit break dulu. Nah jadi untuk pemirsa ANTV jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Tentunya masih bersama dengan Ibu Diana, tetap di Bincang Tokoh. Ya baik pemirsa ANTV, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh masih bersama dengan Ibu Diana Murni. Tadi beliau sudah cerita tentang bagaimana sedikit kehidupan beliau di Surabaya ya di Jawa Timur, di mana akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah ke Jakarta di tahun berapa tuh Bu? Di Jakarta tahun 2005 akhir. 2005. Setelah akhir. Kecelakaan itu 2000 Maret 2005 akhir. Oh berarti udah lama juga ya di Jakarta ya? Iya. Siap. Karena salah satu faktornya itu tadi pengen mencoba untuk ya katakanlah tidak mengingat-ingat ya Bu ya di Surabaya. Takutnya trauma begitu ya. Nah ketika pertama kali Ibu hijrah ke Jakarta, bagaimana saat itu kehidupan Ibu di sini? Apakah juga ikut lagi organisasi masyarakat yang tentunya sosial perempuan begitu atau? Iya. Jadi waktu saya hijrah ke Jakarta. Itu kebetulan saya itu kenal sama ada dulu anggota DPD RI. Ya, beliau sekarang sudah almarhum. Iya. Nah, beliau itu dari Sulawesi Barat. Nah, beliau mengajak saya untuk mengikuti beliau di staf ahli di DPD RI. DPD sebelum itu dulu itu saya memang ini Bang, saya itu hobinya saya kepengen cita-citaku dulu waktu itu tuh jadi montir mobil. Kenapa Bu? Karena saya bilang perempuan segala sesuatu pekerjaan yang tidak ada perempuan itu saya suka. Kan jarang ada kan montir perempuan. Iya. Nah tapi
banyak perempuan yang bawa mobil. Nah kalau kita bawa mobil kan kita harus tahu di mana kerusakan-kerusakan mobil itu kita atasi sendiri. Mulai dengan kejadian Surabaya yang saya bawa mobil itu saya menarik. Bagaimana saya bisa perbaiki mobil. Jadi saya di sini tuh cita-cita sebenarnya itu pengen jadi montir mobil. Saya sudah sempat belajar apa itu cara memperbaiki mobil. Saya di bengkel-bengkel sudah berapa kali belajar. Saya belajar untuk bagaimana, tapi saya mau mobil-mobil yang mewah yang saya perbaiki gitu loh. Jadi saya harus bisa. Alhamdulillah sekarang bisa sedikit-sedikit. Bisa sedikit-sedikit. Tapi pada saat itu langsung coba kerja juga jadi montir berapa lama tuh Bu? Ada mungkin setahun 2 tahun gitu? Enggak, saya malu karena saya takut kan dilihat keluarga kok malah dia dari Surabaya. Dari Surabaya ke Jakarta malah jadi montir. Malah jadi kerja di bengkel kan. Di bengkel ya. Tapi memang itu hidup saya, cita-cita saya itu sebenarnya sampai sekarang ini belum kecapean itu. Ya. Saya pengen saya jadi montir yang hebat gitu ya. Perempuan yang hebat yang dia pintar jadi tidak sama dengan jadi tidak ini laki-laki, tidak kalah dari laki-laki. Malah itu yang bakal bikin kesorot terus-terusan tuh kayaknya Bu ya. Iya. Jadi saya sebenarnya dulu tuh cita-citanya itu tidak kesampaian. Saya masuk ke DPD RI. Jadi staf ahli di DPD. Baik. Dari DPD itu ya berkembanglah saya sampai ke DPR. Siap. Jadi di sana juga ibu akhirnya kembali mengenal katakanlah pergaulan atau juga organisasi di situ ya Bu ya, setelah dari Surabaya sana. Ya, itu paling mantep itu ya di sana ya di komplek parlemen lah seperti itu. Itu. Nah, ini yang menarik Bu, tahun 2019 Ibu mendirikan P4 ya, Persatuan Perempuan Peduli Pancasila. Ini apa yang melatar belakangi Ibu tentunya untuk membentuk organisasi ini nih Bu? Nah, organisasi P4 ini pertanyaan sangat menarik ya, karena saya waktu di DPR dulu tuh saya diajak Pak Taufik Kimas almarhum itu waktu itu ketua MPR untuk mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan itu. Nah itu saya pertama kali itu ikut itu, kita naik pesawat pribadi charteran itu bersama dari TV One dulu Rizky itu saya bangga karena saya terlibat di situ. Saya ada di dalam, saya lihat nama saya ada di dalam pesawat itu yang cuma hanya berisi sekitar 8 atau 10 orang zaman itu ya. Itu saya ada di situ. Saya sosialisasikan 4 pilar, melihat Bapak Taufik Kimas mensosialisasikan 4 pilar. Di situ saya menarik. Kenapa saya diajak tapi saya tidak bisa menarik ilmu dari Pak Taufik ya. Pak Taufik ini. Nah, beliau kan orang sangat baik dan sangat pandai. Nah, orang-orang tidak tahu, banyak masyarakat tidak tahu kenapa Bu Diana bikin P4. Mereka tidak tahu bagaimana jenjangnya saya di Pancasila itu. Nah, kebetulan juga waktu saya staf ahli itu selalu mensosialisasikan Pancasila dapilnya Lampung. Di Lampung, waktu itu kan saat itu kan buku-buku yang dibagi kan masih buku. Itu bukunya banyak tentang Pancasila. Saya baca di situ dan saya belajar di situ. Dan saya ambil teknik-teknik waktu Pak Taufik dan rombongannya itu mensosialisasikan Pancasila. Nah itulah saya terapkan di Lampung. Saya mulai belajar, saya gaya seperti mereka, saya terapkan itu. Akhirnya saat kemarin pas kita organisasi pendukung Capres 2019 selesai, saya berlanjut, saya bilang saya harus bagaimana bikin organisasi yang ada Pancasilanya. Saya kembangkan lagi yang sudah saya belajar. Dan memang saya banyak belajar tuh dari buku tentang Pancasila. Nah, banyak masyarakat pikirnya kan, apa kamu tahu sejarah Pancasila kamu bikin? Kalau saya organisasi yang saya dirikan ini tidak perlu kita belajar sejarah Pancasila apa Pancasila, tinggal buka YouTube kan ada. Jadi tidak perlu kita belajar itu. Tapi yang saya ajarkan bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila itu ke masyarakat, terutama sila pertama itu. Karena saya mengingat orang tua saya dulu, saya ini dikit ya. Iya boleh. Flashback dikit ya. Flashback siap. Jadi orang tua saya dulu itu seorang kiai, tapi beliau bergaul sangat dekat dengan pendeta. Jadi setiap kali kalau Lebaran itu kita dikirim kue sama pendeta. Kalau Natal itu kita yang mengirim kue. Terus saya waktu zamannya sekolah dulu sering mengikuti vokal grup kalau dari sekolah untuk Natal itu latihan di gereja. Bapak saya izinkan. Siap. Bapak, nah sekarang tidak boleh itu yang saya pengen mengembalikan itu. Makanya saya dirikan organisasi P4 ini bagaimana untuk mengembalikan pertama sila pertama itu toleransi antar umat beragama itu biar kembali seperti
zaman dulu, zaman Betul, saya betul. dulu Nggak itu. seperti Nggak mungkin seperti sekarang sekarang agak ini. terpecah-pecah, Sekarang agak terpola-pola terpecah dan kita begitu agak ya. takut. Betul, betul, Kita betul. mau melangkah ke sana nanti kita dihujat, kita Iya. mau begini. Nah, saya pengen itu tidak ada ragu-ragu, itu kita bersatu kembali Siap. dengan Baik. sila pertama itu. Nah, berarti itu tanggal bulan Agustus ya Bu ya, kalau nggak salah ya, 2019 ya? Iya, 2019 tanggal 18 pas kita mulai berdirikan Berdiri. organisasi, resmikan di kantor sini. Berarti semua anggotanya perempuan? Perempuan. Ada berapa totalnya Bu? Kalau di Jakarta ada 300. 300 ya, wow luar biasa sekali berarti. Nah itu dari awal Ibu sendiri untuk katakanlah mengajak perempuan-perempuan lain, apakah dari istilahnya kalangan mana saja begitu Bu? Jadi itu berawal dari yang kemarin kita di Pilpres Oh, kan. iya. Nah, itu kita berlanjut, orang-orang kita masih orang-orang itu. Siap, Walaupun siap. banyak yang sudah masuk keluar Iya, karena iya. mereka bukan jiwa Pancasila. Jadi saya mesti mencari orang yang benar-benar sejiwa. Iya, Itu akan lebih maju lagi mungkin ini organisasi ini. Tapi banyak ya yang masuk keluar mungkin Iya. misinya tidak cocok atau Betul. apa, tapi alhamdulillah yang mau masuk itu banyak, Iya. yang menetap juga banyak. Jadi saya sementara masih memilah-milah karena memang karakter orang kan berbeda-beda. Siap. Jadi memang yang istilahnya satu visi satu tujuan ya Bu Satu ya. visi, satu tujuan biar itu. nggak ini Ya, baik. benar. Baik. Nah kita akan coba ngobrol lanjut nanti pemirsa tentunya tentang P4 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh. Baik pemirsa ATV, kita kembali lagi tentunya masih bersama dengan Ibu Diana. Tadi beliau sudah cerita sedikit tentang bagaimana terbentuknya organisasi P4 ya, Persatuan Perempuan Peduli Pancasila, di mana didirikan tahun 2019. Nah tadi kan tujuannya itu tadi ya Bu ya, untuk tentunya bisa kembali mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama yang dimana memang toleransi saat ini juga bisa dikatakan sudah mulai berkurang gitu ya. Ada yang mendukung, tiba-tiba langsung dihujat atau ya banyak inilah istilahnya banyak netizen berburu jahat ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk selain tentunya pengamalan nilai Pancasila Bu, untuk organisasi P4 ini sendiri bergerak kan di bidang sosial begitu ya. Nah ini sosial seperti apa lagi yang dilakukan selain pengamalan nilai Pancasila itu? Ya begini, kalau kita melihat butir-butir Pancasila kan itu semua sudah lengkap ada di situ. Ada sosial di situ, ada gotong royong di situ, ada kemanusiaan di situ. Kan semua sudah ada. Jadi kalau kita melakukan aksi sosial itu sudah masuk ke Pancasila juga butir-butir ya. Pancasila itu sudah kita laksanakan butir-butir Pancasila itu. Siap. Nah, tapi kalau misalkan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ini apa saja mungkin, terutama ketika Ibu berdiri 2020 kan sudah COVID nih ya. Pasti akan banyak sekali kegiatan dilakukan tuh, ada apa saja? Nah, itu saat COVID itu COVID pertama itu ya, yang mulai pertama panas-panasnya orang tidak berani keluar, itu P4 sudah keluar. Kita sudah turun di terminal Kampung Melayu. Baik. Saat itu kita berani, kita berbagi. Kita sudah melakukan aksi sosial karena saat itu sopir-sopir tidak boleh jalan. Saat itu kan semua tidak boleh keluar rumah. Nah, sopir-sopir tuh bandel, mereka pada keluar. Nah, kita bantu mereka. Nah, saat itu juga sanitizer yang susah itu. Oh iya, betul. Kita karena kita turun ke jalan, dari alumni UI, alumni UI itu menarik melihat kita dan mereka memberi sumbangan yang sangat banyak. Sanitizer yang mereka buat sendiri di labnya, kita diundang suruh ambil ke sana, itu ambil dan kita berbagi, pada senang semua. Saat susah-susahnya itu. Jadi semua mobil-mobil terminal angkot di terminal Kampung Melayu itu memakai logo P4 karena tanda terima kasihnya, mereka senang banget. Karena P4 pertama kali turun membantu di situ. Tapi orang kan tidak tahu karena kita melakukan aksi sosial itu kita tidak mau pamer. Itu kita benar-benar dari hati. Kita laksanakan memang benar-benar sesuai dengan butir Pancasila. Bukan mau tonjol-tonjolkan. Iya. Nah ini yang menarik Bu, di saat perempuan-perempuan seperti Ibu lah contohnya gitu kan, yang suka berorganisasi, terus juga misalkan punya link yang banyak gitu kan, itu kan lebih banyak tertarik di organisasi politik ya. Tapi kalau Ibu sendiri justru lebih tertarik di organisasi kemanusiaan atau kemasyarakatan, memang nggak tertarik sama politik atau bagaimana begitu Bu? Sebenarnya kalau dari ini sebenarnya ke politik ada ya, karena kita staf ahli di DPR kan lama, jadi saya kan tahu lah ya, pasti tahu lah ada politiknya lah. Cuma kan sejak di P4 ini
saya memang mengurangi untuk politiknya itu. Saya lebih ke bagaimana dulu untuk sila pertama itu, menangkal radikalisme itu dulu, itu yang pertama itu, karena memang sulit itu dan tidak segampang itu. Dan anggota-anggota saya juga karena banyak ada yang kurang paham di situ, jadi masih saya ini dulu setiap kumpul saya bicara, saya terapkan dulu pelan-pelan baru kita bergerak. Nah, berarti kalau misalkan untuk Ibu sendiri memang bisa dikatakan untuk di DPR saat ini masih aktif kah, Bu? Atau sudah tidak. Sudah tidak ada berarti ya? Jadi emang fokus di P4 ini? P4, iya. Siap. Nah, kalau untuk kegiatan kedepannya lagi, Bu, kira-kira dalam waktu dekat misalnya ini ada apa istilahnya kegiatan yang akan dilakukan apa lagi mungkin? Ini dalam waktu dekat ini saya akan membuat satu kegiatan, yaitu dalam rangka 17 Agustus ya, baik. Dan ulang tahun PT PAL. Ulang tahun P4. Sorry. Itu saya akan membuat lomba mancing perempuan. Lomba mancing ibu-ibu. Jadi luar biasa. Mancing itu adalah melatih ketangkasan dan kesabaran. Betul, nah itu bukan hanya di laki-laki tapi juga harus ada di perempuan. Benar banyak. Nah itu saya sudah pernah buat tahun lalu. Itu membludak yang mau daftar. Nah ini mungkin saya bikin agak besar gitu ya. Iya. Jadi mancing berkebaya. Mancing berkebaya. Mancing jadi kebaya-kebaya cim itu sambil memancing. Siap. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa ya. Kalau misalkan nanti kita akan coba lihat realisasinya seperti apa nih membludaknya para peserta. Nah, Bu, berbicara mengenai soal organisasi P4 kan mungkin yang pemirsa Antv di sini juga yang perempuan misalkan yang berada di luar Jakarta. Ini kira-kira untuk luar Jakarta sendiri ada cabangnya juga? Oh iya, luar Jakarta itu ada di Lampung. Karena dulu saya dapilnya Lab Lampung. Disitulah saya sudah bentuk kelompok-kelompok wanita tani. KWT itu KWT itu ya. KWT jadi mereka memang sudah banyak yang dekat dengan saya. Jadi sudah terbentuk, malah di sana anggotanya sangat banyak. Oh, baik. Di sana yang membludak lebih banyak malah di Lampung ya. Hampir 1000 tuh ada. Wow. Nah ini kalau misalkan untuk cara bergabungnya sendiri seperti apa, Bu? Apa langsung datang ke sekretariat? Kalau mereka, kalau ada kita kegiatan yang kegiatan besar kayak nanti ulang tahun baru mereka datang. Kalau kegiatan sosial ini mereka juga kan lakukan di sana. Jadi tidak perlu datang kalau tidak ada atau memang ada satu yang kita butuhkan. Kumpul semua atau acara besar, ya boleh mereka datang. Baik. Nah kalau misalkan untuk yang misalnya saat ini menonton kayaknya tertarik nih buat gabung sama Ibu misalnya, itu cara daftarnya langsung datang ke sini atau bisa online? Langsung datang ke sekretariat P4 untuk bergabung. Siap. Berarti tinggal datang aja ke sini ya, Bu ya. Nanti tinggal didata. Nah, kalau misalkan untuk anggota-anggota Ibu sendiri nih, ini latar belakang mungkin dari ibu-ibu yang bergabung ini dari mana saja, Bu? Ada wirausaha atau mungkin pekerja swasta atau bagaimana? Ya. Jadi gini, untuk kita mensosialisasikan 4 pilar itu kita tidak boleh memilah-milah. Tidak boleh mengambil ini. Justru yang bawah itu yang kita harus karena mereka kurang paham. Kalau yang sudah di instansi-instansi pastilah udah tahu. Jadi banyak tuh dari ibu-ibu rumah tangga, ada ya pekerja-pekerja swasta, UKM, ada UKM. Ya juga ada seperti punya bakat-bakat menyanyi. Itu kan saya penting sekali ya yang punya talenta menyanyi dari satu acara ke acara gitu. Saya ajak masuk P4 biar P4 tuh ada berwarna gitu loh, punya masing-masing perempuan punya kelebihan dan kekurangan itu yang saya kumpul di P4. Siap. Nah, kalau misalkan untuk hubungan sendiri, Bu, dengan pemerintah, baik mungkin pemerintah daerah di Jakarta sendiri atau pemerintah pusat seperti apa P4? Apakah memang sudah dikenal, didukung penuh atau bagaimana? Gini, kalau kita dengan pemerintah pusat ya seperti dengan Kemendagri itu sudah kita sering kerjasama ya, maksudnya untuk adakan seminar-seminar Pancasila. Baik. Terus kalau dengan pemerintah daerah ya pernah juga dengan Wagub DKI itu juga beliau mendukung juga karena acara sosial kita beliau hadir di kantor sini. Banyak sebenarnya dukungan dari pemerintah. Siap. Jadi intinya memang kalau untuk pemerintah sendiri dengan perorangan pemerintah sudah saling mendukung lah begitu. Saling mendukung. Jadi bukan instansinya tapi perorangan orang yang ada di dalam situ yang membantu kita. Siap. Ya setidaknya berarti di Jakarta walaupun baru 3 tahun ya, Bu, sudah cukup dikenal luas ya oleh masyarakat sendiri ya. Alhamdulillah sudah. Jadi pelan-pelan kita dikenal. Nah, itu dia. Apalagi pas saat kemarin Covid mungkin membantu sekali ya. Iya. Jadi kalau kita kerja kita dengan hati, dengan niat, kita tidak perlu pamer. Nanti orang kan tahu kita sendiri. Nah, itu dia, luar biasa sekali pemirsa Antv ya. Baik, kita akan kembali lagi tentunya setelah pariwara berikut ini untuk melanjutkan perbincangan kita tetap di Bincang Tokoh.
Baik pemirsa Antv, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh, masih bersama dengan Ibu Diana Murni. Tadi sudah banyak hal yang kita perbincangkan bersama, dari mulai masa kecil ya Bu ya, terus juga masa-masa perantauan sampai akhirnya mendirikan sebuah organisasi masyarakat yang bisa dikatakan khususnya kita berfokus di perempuan. Nah, kita sekarang memasuki segmen terakhir yang sayang sekali memang perbincangannya juga tidak bisa berlalut ya Bu ya. Mungkin nanti di kesempatan lain kita akan ngomong lebih jauh lagi. Nah, tapi berbicara mengenai soal Ibu kan asli dari daerah Maluku begitu ya. Maluku, Nah, ini kalau misalkan untuk pemirsa Antv yang berada di Maluku sendiri Bu, ini bagaimana Ibu melihat Maluku saat ini? Jadi kalau saya kan memang jarang mengikuti berita Maluku karena kesibukan saya di sini ya. Tapi saya melihat Maluku saat ini sudah mulai bagus ya, terutama orang-orangnya. Makanya saya tuh sebenarnya kalau dibilang tokoh, saya itu bukan tokoh. Ada tokoh-tokoh Maluku, ada tokoh-tokoh perempuan yang mungkin nanti akan saya kenalkan kepada Antv itu ya, tokoh-tokoh yang memang asli tokoh dia. Jadi perempuan di Ambon itu banyak loh Pak yang pandai. Betul. Perempuan Ambon tuh kalau memang mereka sudah niat ke satu itu mereka harus sampai berhasil di situ. Banyak teman-temanku yang kalau saya bilang tokoh adalah tokoh dia. Iya. Karena dia mau mimpin organisasi perempuan-perempuan. Langsung ya, Nah siap, itu. siap, Jadi siap. saya lihatnya di Maluku itu untuk perempuannya mulai maju. Tidak seperti zaman kita dulu kan perempuan kurang untuk berprestasi. Kalau sekarang banyak. Banyak ya, baik. Nah, tapi kalau misalkan untuk ke Maluku sendiri masih ada sering bolak-balik kah Bu? Atau? Oh iya, kemarin Lebaran saya di sana. Sering. Mudik ya? Mudik. Kalau mudik kan ke sana. Ke sana pasti. Semua orang kan mudik kan mesti kan cari halaman kampungnya. Saya nggak ada halamannya, ada kampungnya. Ada kampungnya. Iya. Nah, Bu, berbicara soal perempuan, Bu, yang Ibu lihat saat ini perempuan-perempuan terutama ya di daerah, ya katakanlah di Indonesia lah begitu. Ini sudah seperti apa sih selain Ibu melihatnya bahwa apakah mungkin perempuannya masih banyak yang malu-malu untuk ikut andil dalam pembangunan bangsa ini kah? Atau mungkin sudah banyak yang kayaknya sudah kalau mulai saya lihat berani? sudah banyak ya? Berkembang. Sangat bagus ya perempuan. Jadi saya selalu mendukung perempuan kalau dia mau maju, ya makanya dia mau capres, dia mau kepala daerah, ada yang perempuannya, kita dukung perempuan, tapi perempuan yang mana kita lihat dulu. Bukan asal dukung perempuan. Kan mesti lihat dulu perempuan yang punya wawasan, bagaimana dia mau merakyat, bagaimana dia merangkul rakyat itu, bagaimana dia sering bersosialisasi, itu kita harus dukung dia. Siap. Nah, kalau misalkan saran dari Ibu sendiri Bu terhadap katakanlah perempuan agar bisa ya katakanlah punya sumbangsih terhadap bangsa ini, kira-kira seperti apa pemikiran Ibu? Nah, kalau saya itu jadi perempuan itu harus berperan dalam segala masalah yang terjadi di bangsa ini. Seperti kemarin contoh ya, pandemi ya. Itu sibuk, semua orang sibuk untuk periksa masker di jalan, harus bermasker. Kita ke mall ini semua kan ketat untuk prokesnya itu. Nah, itu ide saya waktu itu. Kenapa tidak memperdayakan perempuan aja? Jadi seorang ibu rumah tangga di rumah sebelum anak suaminya keluar, dia yang mensosialisasikan itu, dia yang mengatur mereka untuk bermasker, bahayanya tidak bermasker. Jadi tidak perlu di luar. Kalau anak dengan ibu kan pasti lebih dekat, suami dengan ibu kan pasti lebih dekat. Jadi orang rumah itu adalah ibu itu. Nah itu jadi perempuan punya peran penting di mana saja. Apalagi dalam berbangsa dan negara ini. Sebenarnya perempuan punya peranan paling penting. Jadi kalau ada segala sesuatu masalah, kalau perempuan ikut masuk ke situ, saya rasa bisa aman. Tapi karena banyak ada masalah-masalah yang tidak dilibatkan perempuan, mungkin mereka juga masih memilah-milah ya, perempuan mana ini yang bisa, yang mampu memecahkan masalah ini gitu. Sebenarnya banyak sih, cuma belum ketemu aja. Belum ketemu aja Bu ya, siap. Nah kalau misalkan untuk kriteria sendiri yang di P4 sendiri, ada perempuan-perempuan yang Ibu lihat nih saat ini seperti apa Bu, teman-teman Ibu sendiri? Di P4 ini banyak perempuan yang punya prestasi untuk itu, cuma kan kita kalau dorongnya itu kan tidak begitu aja. Dorongnya itu harus kita ke partai politik. Banyak ada 1212 di anggota yang memang punya potensi. Cuma bagaimana caranya saya mendorong mereka kan? Kita kan bukan ketua partai, kita ketua organisasi kecil. Organisasi masyarakat yang paling terkecil. Tapi kan perannya sudah luar biasa besar Bu ya kalau misalkan untuk ini ya perempuan sendiri. Nah, tapi kalau misalkan untuk di Jakarta sendiri ada berapa sih Bu yang Ibu tahu organisasi perempuan selain P4 mungkin?
Saya banyak tahu, juga ya? Cukup banyak. Cukup banyak ya? Cukup banyak. Nah itu apakah sering silaturahmi ketemuan Oh juga? ya, itu sering. ya? Saya sering diundang. Pokoknya FPPI itu kan organisasi besar, Forum Iya. Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Itu sering diundang IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha. Itu sering saya diundang juga kalau kegiatan. Banyak organisasi perempuan yang ini ya, kebetulan saya juga tergabung di Perempuan Bravo 5. Nah, saya juga dulu banyak aktivitas di situ. Sebelum saya dirikan P4 ini. Oh, baik. Jadi banyak organisasi perempuan yang hebat-hebat tuh banyak. Jadi sebelumnya juga memang Ibu sudah malang melintang ya di organisasi perempuan, ikut-ikut gitu kan, akhirnya mendirikan P4 sendiri. Siap. Nah, terakhir Bu, ada ini nggak sih Bu, kayak katakanlah mungkin prinsip Ibu sendiri yang Ibu pegang, yang mengantarkan Ibu dari kecil sampai dengan tentunya bisa duduk menjadi meraih mimpi lah menjadi seorang perempuan yang punya kedudukan gitu. Karena kan cita-cita Ibu dari kecil kan mimpin organisasi yang dari anak-anak, dari teman-teman. Nah, sekarang akhirnya memimpin sebuah organisasi yang bisa dikatakan sudah ada di Jakarta. Ini kira-kira ada prinsip yang Ibu pegang teguh nggak untuk seperti itu? Itu prinsip saya itu dalam kehidupan itu yaitu sabar. Sabar ya? Sabar dan ikhlas itu aja. Saya itu selalu dihujat orang, selalu di ini orang itu saya sabar. Saya tidak mau balas. Saya sabar aja. Memang namanya kita buat organisasi ini pasti kan ada lawan-lawannya organisasi. Mungkin ada, apalagi perempuan kan, kita juga tidak tahu mungkin di dalam organisasi kita sendiri ada yang suka, ada yang nggak suka, kan saya tidak tahu. Cuma saya sabar. Saya orangnya di dalam organisasi, kalau anggota-anggota alhamdulillah ya, sekalipun saya keras, saya marah, tapi mereka tidak mau keluar, tetap merangkul saya. Ada beberapa orang yang memang benar-benar militan pada saya itu. Ya itu. Karena saya belajar cuma sabar, itu yang saya pegang itu aja. Untuk majunya. Kan kalau kita bilang mencari orang pintar tuh sangat banyak. Orang cantik sangat banyak, orang kaya sangat banyak, tapi orang yang sabar bisa dihitung dengan jari. Itulah yang harus kita cari. Itu yang harus kita pegang itu. Baik. Wah, luar biasa sekali pemirsa Antv ya. Nah, itu dia perbincangan kita tentunya bersama dengan Ibu Diana Murni, salah satu tokoh perempuan yang luar biasa yang berasal dari Ambon, Maluku. Jadi untuk pemirsa Antv yang tentunya sudah menyimak dari tadi, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan bisa menjadi motivasi, jadi pelajaran, jadi dorongan juga ya Bu ya, terutama bagi pemirsa Antv yang berlatar belakang perempuan nih pastinya. Jadi tetap harus berjuang untuk menggapai mimpi lah. Yang penting sabar ya Bu ya. Sabar dalam segala hal. Iya, karena kebanyakan kan biasanya kalau misalkan perempuan itu nggak sabaran ya sabar. Nanti suka tersinggung dikit. Iya, langsung ya. Orang salah kata dikit tersinggung. Sebenarnya hilangkan itu saja sukses pasti. Iya, bener-bener. Wah, luar biasa sekali. Baik, nah itu dia pemirsa Antv ya. Dan untuk Ibu Diana, terima kasih banyak sudah bergabung di program Bincang Tokoh Antv di kesempatan kali ini. Untuk pemirsa Antv juga terima kasih banyak sudah menyimak. Dan tentunya saksikan terus program Bincang Tokoh hanya di Antv. Saya MZ Ardinata undur diri. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.